Insiden Shibuya disebut sebagai arc yang paling sadis di Jujutsu Kaisen. Dari mulai pembantaian massal, gugurnya karakter-karakter penting sampai dimainkannya psikologi protagonis. Tapi semua itu tetap dibalut dengan sempurna lewat pertarungan demi pertarungan non-epic. Nah, di video ini, Rekomanga bakal memilih 6 pertarungan paling menakjubkan di arc insiden Shibuya. Dan buat memudahkan penjelasan, urutannya bakal berdasarkan waktu kejadian. Jadi apa ajakah pertarungannya? Langsung aja kita mulai. Pertama ada pertarungan Gojo melawan Jogo, Hanami, Choso, dan Mahito. Sebagai pertarungan pembuka di arc insiden Shibuya, pertarungan ini terbilang sangat sadis dan menegangkan. Di sini kita diperlihatkan gimana lisiknya strategi para kutukan demi mengalahkan Gojo. Gimana enggak, mereka melibatkan kerumunan warga sipil yang ada di lokasi pertarungan. Jadi Gojo diajak bertarung di tengah warga sipil yang sedang merayakan Halloween. Para warga ini juga dijebak dan gak bisa kabur dari lokasi. Jogo, Choso, dan Hanami pun terus membunuh para warga ini buat memancing amarah Gojo. Sementara situasi ini bikin pergerakan Gojo juga terbatas. Dia gak bisa memakai teknik serangannya seperti Red dan Blue di tengah keramaian. Alhasil Gojo cuma bisa bertahan. Para kutukan juga memakai teknik anti-domain yang bisa menetralkan teknik kutukan lawan. Dengan melapisi tubuh memakai domain amplification, pukulan mereka pun sanggup menembus barrier Infinity Gojo. Meski mereka juga sama-sama nggak bisa memakai teknik kutukan. Tapi disinilah kita ditunjukkan amarah Gojo yang merasa diremehkan. Tanpa ragu-ragu Gojo mematikan teknik limitlessnya dan bertarung murni dengan teknik bela diri. Hanami pun jadi terpancing mematikan domain amplification agar bisa memakai teknik kutukannya ke Gojo. Tapi disitulah Gojo langsung mengeksekusinya. Gojo menarik ranting di mata Hanami yang merupakan titik lemahnya. Gojo juga langsung mengaktifkan sekaligus memperkuat teknik limitlessnya tepat ke arah Hanami. Hanami yang tanpa perlindungan pun terhimpit ke dinding sampai nggak lama kemudian meledak. Hanami pun berhasil dibunuh. Tapi pertarungan semakin menjadi kacau saat Mahito datang bersama 1000 manusia mutan. Para warga sipil pun dibuat makin panik, dan kekacauan ini dimanfaatkan oleh para roh kutukan. Mahito, Choso, dan Jogo terus menyerang dengan teknik mereka dan membuat Gojo terpojok. Para kutukan ini percaya bisa menang karena yakin Gojo nggak akan memakai perluasan domain. Ini karena perluasan domain Gojo bakal membunuh warga sipil di lokasi. Saat itulah Gojo terdiam seolah sedang berkonsentrasi. Dan secara mengejutkan, dia memakai perluasan domain Unlimited Void selama 0,2 detik. Dengan mengakhiri domain dalam 0,2 detik, informasi yang bakal diterima di otak warga sipil nggak akan membunuh mereka. Tapi taruhannya, para roh kutukan tingkat spesial bakal terbangun cuma dalam beberapa menit. Tapi dalam beberapa menit itulah Gojo berhasil menghabisi 1000 manusia mutan yang ada di lokasi. Tapi sayangnya, pertarungan ini ditutup dengan sebuah tragedi. Sesaat setelah Gojo memakai domainnya, Geto datang dan mengaktifkan kotak alam penjara. Gojo pun jelas terkejut melihat sosok sahabatnya yang harusnya udah mati. Sampai akhirnya, syarat waktu mengaktifkan segel pun terpenuhi, dan Gojo berhasil ditangkap. Sebelum disegel, Gojo pun menanyakan identitas Geto yang ada di depannya. Disinilah, sosok asli Geto palsu pun terbongkar. Dia adalah penyihir yang bisa berpindah-pindah tubuh dengan otaknya. Geto palsu ini pun nantinya kita kenal dengan nama Kenjaku. Itu dia pertarungan pembuka yang mengawali tragedi-tragedi lain di arc insiden Shibuya ini. Kedua ada pertarungan antara Yuji melawan Choso. Pertarungan kali ini lebih menyuguhkan koreo dan aksi-aksi yang memanjakan mata. Kita akan diperlihatkan gimana Yuji berusaha mati-matian melawan teknik manipulasi darah Choso. Dan gimana Choso mencoba membalaskan dendam adik-adiknya. Pertarungan terjadi di dalam stasiun saat Choso berpapasan dengan Yuji. Choso yang menaruh dendam pada Yuji pun langsung menyerangnya dengan teknik piercing blood atau darah penusuk. Serangan tembakan darah yang melebihi kecepatan suara ini pun bikin tangan kiri Yuji terluka parah. Dia pun terpaksa terus menghindar dan mengajak Choso bertarung dari jarak dekat. Tapi Choso terus-menerus menjaga jarak agar Yuji nggak mendekat. Dengan tembakan-tembakannya, Choso berhasil memojokkan Yuji. Bahkan ketika Yuji mendapat celah dan sanggup mendekat ke arah Choso, sebuah serangan darah yang berbeda langsung diluncurkan. Saat Yuji fokus menyerang dari dekat, gumpalan darah muncul di belakangnya dan meledak.
Dengan teknik supernova itulah punggung Yuji dibuat terluka. Saat itulah kaki Yuji juga langsung ditusuk dengan pisau darah Choso. Tapi dengan segala luka itu, Yuji masih sanggup bergerak dan balik menyerang. Sampai akhirnya, Choso memakai teknik Flowing Red Scale. Teknik manipulasi darah yang bisa meningkatkan kekuatan energi dan fisiknya. Disinilah pukulan Choso terus mendarat ke Yuji hingga membuatnya sadar kalau lawannya sangat kuat. Tapi situasi beralih positif buat Yuji saat Mini Mekamaru kembali aktif. Dia pun membantu mengatur strategi, yaitu dengan menyuruh Yuji berlari ke kamar mandi. Awalnya, Choso waspada dan gak ikut masuk ke sana. Tapi Mekamaru memancing amarah Choso dengan menghina adik-adiknya. Dengan penuh emosi, Choso pun berlari masuk ke kamar mandi. Di sanalah dia dikejutkan dengan menyalanya semua keran air. Dengan adanya semprotan air di seisi ruangan, Choso nggak bisa mengendalikan darah yang ada di luar tubuhnya. Alhasil, pertarungan kembali beralih ke duel tangan kosong. Disinilah kita diperlihatkan kuda-kuda Choso dan Yuji yang memakai referensi dari film The Raid. Keduanya pun saling menahan dan membalas pukulan layaknya lawan yang seimbang. Sampai tiba-tiba, Choso menembakkan darah tepat ke perut Yuji. Dengan menyembunyikan darah di kepalan tangannya, Choso berhasil memantatkan darah tanpa terkena air. Dengan teknik blood meteorit atau darah meteor, gumpalan darah itu pun meluncur dan menusuk organ hati Yuji. Saat itulah tubuh Yuji seakan mau roboh. Tapi sembari menahan sakit yang luar biasa, Yuji masih bertekad mengalahkan Choso. Bahkan meski nyawanya ikut melayang. Semua ini demi menyelamatkan gurunya, Gojo. Choso sendiri bukannya nggak kewalahan. Meski Yuji cuma mendaratkan 3 pukulan bersih pada dirinya, Choso mengaku lukanya nggak main-main. Duel tangan kosong pun kembali terjadi. Baik tendangan, pukulan, bahkan lemparan, keduanya terus saling membalas. Disinilah Yuji memutuskan buat memakai tangan kirinya yang dari tadi nggak dipakai karena terluka. Yuji berpikir Choso bakal terkejut kalau diserang di sisi kanan. Tapi saat Yuji mendaratkan pukulan telak ke perut bagian kanan Choso, Choso nggak bergeming. Ternyata Choso udah melindungi sisi kanan perutnya dengan darah. Yuji yang terkejut pun langsung dihantam dengan tinju Choso hingga terlempar. Disitulah Yuji pun mulai kehilangan kesadaran. Choso yang rasa udah menang juga bilang kalau Yuji harus minta maaf ke adik-adiknya di akhirat. Sampai tiba-tiba sebuah memori akan masa lalu yang gak pernah terjadi muncul di otak Choso. Di memori itu, Choso dan adik-adiknya sedang makan bersama dengan Yuji. Mereka pun kelihatan akrab dan gembira. Yuji bahkan memanggil Choso dengan sebutan kakak. Disitulah Choso dibuat shock setengah mati. Dia seakan gak percaya dengan memori yang baru aja dilihatnya. Itulah pertarungan Choso dan Yuji yang mengawali hubungan antara dua karakter ini. Ketiga, ada pertarungan antara Dagon melawan Nanami, Naobito, Maki, ditambah dengan Megumi dan Toji. Di pertarungan ini, kita disuguhkan dengan betapa mengerikannya kutukan tingkat spesial itu. Terutama pada Dagon yang sebelum-sebelumnya kelihatan lemah. Karena ternyata Dagon yang selama ini muncul hanyalah janin kutukan. Dan di wujud sempurnanya, dia sangatlah kuat. Dagon bisa melayang dan mengendalikan air dengan jumlah banyak. Tapi dengan kerjasama Nanami, Naobito, dan Maki, roh kutukan itu berhasil dibuat terpojok. Naobito sendiri punya teknik 24 fps yang bisa membuatnya bergerak sangat cepat di mata lawan. Sampai akhirnya, Dagon terpaksa memakai perluasan domain. Saat itulah domain dengan interior pantai muncul dan menjebak ketiga penyihir Jujutsu. Di dalam domain, Dagon bisa mengirim Shigami ikan yang sangat ganas buat menyerang mangsanya. Dengan serangan bernama Death Swarm atau gerombolan kematian, ribuan ikan bertaring pun meluncur bertubi-tubi dan menyerang para penyihir. Dagon bahkan bilang kalau rombongan ikan ini bakal terus muncul dan gak akan berhenti. Baik Naobito, Nanami, dan Maki kelihatan kewalahan dengan serangan ini. Naobito sempat melindungi dirinya dengan teknik anti-domain. Tepatnya, Falling Blossom Emotion atau emosi kelopak jatuh. Anti-domain ini bisa menyerang serangan yang mendekatinya. Tapi Dagon yang menilai Naobito paling berbahaya, sengaja mengirimkan lebih banyak ikan padanya. Naobito pun terpojok sehingga Dagon dengan mudah mendaratkan pukulan yang membuatnya terpental. Sampai tiba-tiba sebuah perluasan domain lain muncul menginvasi. Dan sumbernya adalah Megumi. Dengan invasi domain Megumi, efek serangan pasti kena dari Dagon pun menghilang. Megumi juga membawa senjata tingkat spesial Playful Cloud ke Maki. Disitulah Maki melancarkan serangan balik ke Dagon. Sementara itu dengan luka masing-masing, Nanami dan Naobito juga kembali menghadapi Dagon. Meski Naobito harus kehilangan lengan kanannya, dia masih jadi lawan yang paling berbahaya buat si roh kutukan.
Nah, di sini Megumi berniat menciptakan lubang buat kabur dengan domainnya. Saat itulah Nanami memanggil Maki dan Naobito buat berkumpul. Tapi saat lubang berhasil tercipta, sebelum para penyihir sempat kabur, datang sosok yang gak diduga-duga ke dalam domain. Sosok yang disebut sebagai Aib Clan Zenin. Sosok yang udah meninggalkan segalanya. Dialah Zenin Toji. Toji terbangkit setelah seorang pengguna kutukan memanggil tubuhnya buat dikendalikan. Tapi karena tubuhnya terlalu kuat, Toji malah mengambil alih jiwa dari wadahnya. Toji pun kini bagaikan boneka pembantai yang mengincar musuh terkuat. Begitu masuk ke dalam domain, Toji langsung merebut Playful Cloud dari tangan Maki. Dia pun langsung menyerang Dagon yang terkejut dengan kekuatan Toji. Dagon yang gak merasakan energi kutukan dalam diri Toji, mengira dia adalah lawan yang mudah. Tapi dengan mengandalkan fisiknya, Toji menunjukkan aksi-aksi yang di luar nalar. Dari berlari di atas air, menghancurkan Shigami terkeras Dagon, hingga menyudutkan sang kutukan tingkat spesial. Kombinasi Toji dan Playful Cloud jadi momok yang amat menakutkan. Maki pun jelas penasaran dengan sosok di depannya, tapi Naobito cuma menyebut dia sebagai hantu. Akhirnya Toji pun melancarkan serangan penghabisan. Dengan menggeserkan dua ujung Playful Cloud, dia berhasil menajamkannya. Saat itulah Toji meloncat ke arah Dagon yang ada di udara, dan dengan kenasnya menusukkan tombaknya bertubi-tubi. Dengan tangannya seorang, Toji pun berhasil menghabisi Dagon, dan para penyihir berhasil keluar dari domainnya. Setelahnya Toji langsung mengincar lawan terkuat berikutnya, yaitu Megumi. Dia pun membawa Megumi keluar dan menantangnya bertarung di tempat lain. Sementara itu, mimpi buruk juga belum berakhir buat Nanami, Naobito, dan Maki. Karena setelah Dagon kalah, Jogo muncul di sana. Dengan penuh amarah, dia pun membakar Nanami, Naobito, dan Maki yang udah terluka parah. Spoiler, pada akhirnya Nanami Naobito pun akhirnya meninggal. Sementara Maki harus hidup dengan bekas luka bakar di sekujur tubuhnya. Itu dia pertarungan yang paling banyak memakan korban di sisi penyihir Jujutsu. Berikutnya di nomor 4 ada pertarungan antara Sukuna melawan Jogo. Pertarungan antara dua antagonis ini terjadi saat Sukuna mengambil alih tubuh Yuji. Jadi saat Yuji nggak sadarkan diri, dia dicekoki dengan jari Sukuna oleh Jogo. Sukuna pun terbangkit dan mengambil alih tubuh Yuji. Tapi Sukuna menantang Jogo bertarung kalau dia ingin minta bantuannya. Saat itulah ledakan demi ledakan terjadi di penjuru Shibuya. Dengan tekniknya, Jogo terus meluncurkan tembakan api ke arah Sukuna. Tapi dengan kecepatannya, Sukuna bisa dengan mudah menghindar. Dia bahkan mempermainkan Jogo dengan memotong tangannya, memukul kepalanya hingga menubrukannya ke sebuah gedung. Disinilah Jogo menyadari besarnya perbedaan kekuatan mereka. Tapi dengan ekspresi menghina, Sukuna terus mengompori Jogo agar terus bertarung. Jogo pun langsung mengamuk dan menyemburkan api ke seisi gedung. Dia bahkan memakai puncak perpanjangan dari sebuah teknik kutukan selain perluasan domain, yaitu teknik maksimum. Saat itulah bola api raksasa meluncur dari atas dan bersiap menimpa Shibuya. Inilah maksimum meteor dari Jogo. Tapi saat Sukuna dan Jogo bertarung, di dekat lokasi ada Kusakabe dan Panda yang sedang berhadapan dengan pengguna kutukan. Tapi belum sempat mereka bertarung, mereka melihat gimana ada dua sosok monster yang sedang mengacau di dekat mereka. Kusakabe menjelaskan kalau saat ini, Sukuna dan Jogo bagaikan gajah yang sedang menari di tengah kerumunan semut. Jadi kalau para semut nggak pergi, mereka bisa terseret. Terlebih saat itu ada meteor raksasa yang siap jatuh. Kusakabe pun menyuruh para manusia di sana buat pergi. Tapi saat itulah Sukuna muncul dan mengancam mereka. Sukuna bilang kalau siapapun yang kabur dari sana sebelum aba-abanya, bakal dia bunuh. Dengan senyum kejamnya, Sukuna seakan membuat challenge ke para penyihir buat kabur di detik-detik terakhir. Dan tepat saat Sukuna memberi aba-aba, meteor api Jogo pun jatuh dan memporak-porandakan lokasi. Di atas meteor itu, Jogo percaya diri kalau Sukuna pasti terbunuh. Tapi Sukuna tiba-tiba muncul di hadapannya. Sukuna bilang kalau meteor itu nggak mengenainya. Sukuna pun menyebut Jogo pengecut karena nggak memakai perluasan domain setelah kalah dengan Gojo. Akhirnya Sukuna menantang Jogo buat beradu teknik kutukan. Saat itulah Jogo dikejutkan dengan teknik api milik Sukuna. Yap, Sukuna yang dikenal dengan teknik yang melibatkan menebas dan memotong, ternyata punya perpanjangan teknik yang melibatkan manipulasi api. Akhirnya terjadilah adu tembakan api antara kedua antagonis ini, dan hasilnya dimenangkan oleh Sukuna. Jogo pun terbakar dan di akhir hayatnya, dia mendapat pujian dari sang Raja Kutukan.
Sukuna bilang kalau dibanding lawan-lawannya yang dulu, Jogo lebih menyenangkan. Dia juga bilang kalau Jogo harus bangga karena dia adalah petarung yang kuat. Jogo pun menitikkan air matanya, tapi sebagai roh kutukan, dia seakan nggak tahu emosi apakah itu. Itu dia pertarungan Sukuna melawan Jogo. Meski pertarungan ini terbilang singkat, di sini kita diperlihatkan skala kerusakan yang luar biasa besar, yang menggambarkan betapa spesialnya kedua antagonis ini. Berikutnya nomor 5 ada pertarungan antara Sukuna melawan Mahoraga. Pertarungan ini jadi debut dari Shikigami terkuat yang ada pada Megumi. Bahkan saking kuatnya, belum ada pengguna teknik 10 bayangan yang bisa menjinakkannya. Megumi sendiri memakai Mahoraga di Shibuya sebagai senjata bunuh diri. Jadi setelah terluka parah pasca pertarungannya dengan Toji, Megumi ditusuk oleh pengguna kutukan Haruta Shigemo. Saat itulah Megumi terpaksa memanggil Mahoraga yang belum dijinakkannya. Tujuannya adalah agar Haruta dipaksa ikut ke ritual penjinakan bersamanya. Begitu dipanggil, Mahoraga pun langsung menyerang Megumi dan membuatnya hilang kesadaran. Target pun beralih ke Haruta, tapi saat itulah muncul Sukuna. Sukuna datang karena merasakan keberadaan Mahoraga, dan begitu Sukuna datang, secara insting dia langsung menyelamatkan Haruta. Sukuna paham kalau Haruta terbunuh di situ, ritualnya bakal berakhir dan Megumi ikut mati juga. Karena seperti yang kita tahu, Sukuna punya rencana yang melibatkan Megumi. Jadi dia nggak mau Megumi mati lebih dulu. Sukuna pun memulihkan Megumi dan beralih menantang Mahoraga. Mahoraga langsung menyerang Sukuna dengan pedangnya. Pedang yang dialiri energi positif dan efektif pada kutukan. Tapi karena Sukuna memakai wadah manusia, dia berhasil menahannya. Sukuna pun balik menyerang sang Shikigami dengan tekniknya. Dengan variasi tebasan dismantle atau pembongkar, Mahoraga pun dibuat terluka. Tapi saat itulah roda yang ada di belakang Mahoraga berputar dan lukanya mulai pulih. Penasaran, Sukuna kembali memakai dismantle. Tapi kali ini Mahoraga berhasil menangkisnya dengan mudah. Shikigami itu bahkan langsung meluncur dan menyerang Sukuna bertubi-tubi. Sukuna dibuat terpental dan menabrak gedung-gedung yang ada di belakangnya. Tapi dengan kecepatannya, Sukuna sanggup menyerang balik dan menebas Mahoraga dari jarak dekat. Tapi sekali lagi, roda Mahoraga berputar dan lukanya mulai pulih. Disinilah Sukuna sadar kalau Mahoraga punya teknik beradaptasi dengan segala fenomena. Karena itulah, dia sanggup menangkis tebasan dismantle-nya. Mahoraga bahkan beralih mengaliri pedangnya ke energi kutukan saat tahu serangannya bisa ditahan. Proses adaptasi inilah yang ditandai dengan perputaran roda tadi. Tapi kekuatan Mahoraga ini justru bikin Sukuna semakin tertarik. Sembari tersenyum dipakailah perluasan domain, Malevolent Shrine atau kuil kedengkian. Nggak seperti domain biasa, perluasan domain Sukuna ini nggak punya barrier. Tapi sebagai imbalannya, domainnya punya radius yang sangat luas, tepatnya adalah 200 meter. Tapi kali ini, demi melindungi Megumi dari domain, Sukuna membatasinya ke 140 meter. Tapi di dalam radius ini terdapat gedung yang dipakai buat mengungsi para warga sipil. Bahkan Inumaki juga sempat terlihat ada di sana. Saat itulah domain Sukuna pun menyerang segala target yang ada di dalamnya. Semua makhluk hidup yang punya energi kutukan, termasuk para warga sipil, dibuat terbelah dengan tebasan cliff. Sementara semua benda mati termasuk gedung-gedung dibuat hancur dengan tebasan dismantle. Mahoraga sendiri terus-menerus menerima tebasan cliff domain Sukuna. Dengan jenis tebasan baru ini, Mahoraga nggak dibiarkan punya waktu buat beradaptasi. Saat domain berakhir, Mahoraga yang belum mati pun langsung diakhiri oleh Sukuna. Kali ini, dia memakai teknik serangan panah apinya. Akhirnya Mahoraga pun berhasil dikalahkan. Nggak cuma itu aja, daerah di sekitar lokasi juga terlihat rata dengan tanah. Haruta sendiri sempat mau kabur, tapi karena ritual udah berakhir, Sukuna langsung membunuhnya. Itu dia akhir dari pertarungan yang brutal dan sadis. Nggak cuma buat warga sipil, tapi juga buat Yuji sendiri. Karena kini Yuji harus menanggung dosa dari terbantainya para warga sipil. Terakhir ada pertarungan antara Mahito melawan Yuji dan Todo. Inilah pertarungan yang menjadi comeback Yuji setelah terus dihadapi nestapa. Setelah kalah dari Choso, ngelihat Sukuna membantai warga sipil, ngelihat Nanami mati di depan matanya, sampai ngelihat Nobara berakhir kritis. Tekad Yuji pun dibuat hancur lebur. Mahito bahkan sempat memukulnya dengan Black Flash. Tapi saat itulah datang sosok yang tepat buat mengangkat mental Yuji. Dialah Todo, sang best friend.
Di depan Todo, Yuji mengaku udah putus asa dan terus menyalahkan dirinya sendiri. Tapi Todo menyebut kalau tugas penyihir Jujutsu adalah meneruskan perjuangan mereka yang udah mati. Jadi Yuji nggak perlu berpikir sempit dan terus menyalahkan diri sendiri. Apalagi, Todo mengakui kalau Yuji adalah pria sejati. Todo sendiri datang ke Shibuya bersama murid kelas 1, Arata Nita. Arata pun sempat merawat luka Nobara dengan teknik kutukannya. Meski dia bilang kalau jantung Nobara udah berhenti, tapi kemungkinan Nobara buat selamat belum 0%. Arata pun menutup luka Yuji dan langsung membawa Nobara buat dirawat. Sementara Yuji yang awalnya udah putus asa, kembali mengingat kata-kata terakhir Nanami. Sisanya aku serahkan padamu. Akhirnya Yuji pun memutuskan buat ikut merasakan kesengsaraan yang Nanami alami dan kembali bertarung. Yuji bergabung ke pertarungan dengan mendaratkan pukulan Black Flash. Gak ketinggalan, Todo juga mendaratkan Black Flash dengan tendangannya. Dengan inilah ketiganya pun seakan udah mencapai 120% potensi mereka. Nah, demi menghentikan teknik Boogie Woogie Todo, Mahito mengeluarkan banyak manusia mutan sekaligus dan menyerang keduanya dari segala arah. Bangunan di sana pun sampai hancur dan pertarungan beralih ke luar stasiun. Kali ini Mahito mencoba memisahkan Todo dengan Yuji. Dia menggabungkan banyak manusia mutan dan membentuknya menjadi 3 boneka mutan yang lebih kuat. Dengan daya serangannya yang tinggi, Todo sempat dibuat kerepotan. Tapi di luar dugaan, boneka mutan ini lemah dalam bertahan. Gak lama kemudian Todo pun berhasil membunuh ketiga boneka dan kembali bergabung ke pertarungan. Disinilah Mahito ngerasa terpojok dan terpaksa melakukan pertaruhan. Karena dia nggak bisa menjebak Yuji ke dalam domainnya, dia melakukan apa yang dilakukan Gojo sebelumnya. Yap, Mahito mengeluarkan perluasan domain 0,2 detik. Dengan domain singkat ini, Mahito bisa aman dari amarah Sukuna. Dan sebagai hasilnya, Mahito berhasil memutus telapak tangan kiri Todo. Dan dilanjut dengan mengirim Black Flash ke perutnya. Disitulah Todo terlihat tergeletak nggak berdaya. Setelah berkali-kali melakukan Black Flash, di sini Mahito seakan menyadari bentuk jiwa yang ada di dalam dirinya. Dia pun melakukan transfigurasi ke dirinya sendiri dan menunjukkan wujud barunya. Di wujud barunya ini Mahito makin bertambah kuat. Serangan Yuji bahkan nggak ada yang mengenainya. Dan satu-satunya cara agar Yuji bisa menang adalah dengan melakukan Black Flash. Pertarungan Yuji dan Mahito pun berlanjut dengan keduanya saling mengirim pukulan. Tapi disinilah Yuji kembali menunjukkan potensi besarnya. Sejak pertarungannya dengan Choso, Yuji ternyata berhasil mengontrol teknik Divergent Fist-nya. Teknik yang sempat hilang karena Yuji semakin pandai dalam mengendalikan energi kutukan. Kali ini, Yuji berhasil mengontrol timing impact tambahan pukulannya dan mengenai Mahito. Saat itulah Todo kembali bergabung. Meski kehilangan telapak tangan kirinya, Todo terlihat bersiap buat melakukan Boogie Woogie. Dia mengertak dengan menyebut kalau telapak tangan hanyalah dekorasi, dan yang terpenting dalam tepuk tangan adalah hadirnya jiwa. Yap, Todo mau bilang kalau dia masih bisa memakai tekniknya. Ini pun lantas bikin Mahito waspada dan langsung berbalik arah. Tapi ternyata teknik Boogie Woogie Todo udah nggak bekerja. Mahito yang udah berbalik arah pun terkecoh dan tanpa ampun, Yuji mengirim Black Flash yang telah mengenai perut Mahito. Roh kutukan tingkat spesial ini pun terpental dan kembali ke wujud asalnya. Setelah sadar kalau dia kehabisan stok manusia mutan, Mahito pun kabur dari Yuji. Disinilah keadaan berbalik di mana Yuji yang sekarang memburu Mahito. Tapi di depan keduanya muncullah sosok dalang di balik semua ini, yaitu Geto palsu atau Kenjaku. Sosok inilah yang pada akhirnya mengakhiri riwayat Mahito. Dengan teknik manipulasi kutukan, Kenjaku berhasil menyerap Mahito. Karena dari awal inilah tujuan Kenjaku bekerja sama dengan para kutukan. Karena kekuatan Mahito berguna buat rencananya. Kejadian setelahnya pun menjadi akhir dari insiden Shibuya. Kenjaku membeberkan rencananya pada para penyihir Jujutsu. Dan diakhiri dengan dikeluarkannya ribuan roh kutukan buat mengacaukan Jepang. Saat itulah Kenjaku pergi sambil membawa kotak alam penjara. Saat itu jugalah Tokyo, Jepang, dan dunia Jujutsu jatuh ke dalam krisis. Itu dia 6 pertarungan epik yang mewarnai arc insiden Shibuya. Sebenarnya masih ada pertarungan lain yang gak kalah seru. Dan kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang apa aja yang terjadi di arc ini, kalian bisa nonton video rekom manga yang ini. Nah, dari pertarungan-pertarungan ini, manakah yang jadi favorit kalian? Jawabannya silahkan tulis di kolom komentar. Admin sendiri paling suka pertarungan Yuji melawan Choso. Meski nggak semegah yang lain, koreografi antara keduanya benar-benar memanjakan mata. Apalagi, hubungan kedua karakter ini juga sangat menarik.
Oke, segini aja video dari Rekomanga kali ini. Akhir kata, sampai jumpa.